7. Indikator kompetensi pedagogik guru menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Indikator pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang pertama, guru dapat mengidentifikasi karakter belajar setiap peserta didik di kelasnya. Selanjutnya, yang kedua, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Masuk yang keempat, guru mencoba untuk mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Selanjutnya, kelima, guru membantu mengembangkan potensi peserta didik. Indikator kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Ialah 1. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi. Kedua, guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan penyesuaian aktivitas pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda. Masuk keempat, guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Selanjutnya, guru merencanakan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Keenam, guru memperhatikan respon peserta didik yang belum memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran. Selanjutnya, indikator ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang pertama, guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. Kedua, guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Selanjutnya, ketiga, guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Keempat, guru memilih materi pembelajaran yang satu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kedua tepat dan mutakhir, ketiga sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, keempat dapat dilaksanakan di kelas, kelima sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang pertama, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengidentifikasikan bahwa dengan guru mengerti tentang tujuannya. Kedua, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik tertekan. Selanjutnya, ketiga, guru mengkomunikasikan informasi baru, misalnya materi baru, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Keempat, guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi, misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak sebelumnya menjelaskan jawaban yang benar. Kelima, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Keenam, guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup dan mempertahankan perhatian peserta didik. Ketujuh, guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi dan sibuk melakukan kegiatan sendiri. Kedelapan, guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain. 9. Guru menggunakan alat bantu belajar termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, indikator kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk dapat memanfaatkan teknik untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ada 3 hal yaitu harus diwujudkan, yaitu 1.
guru dan siswa harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet, dan kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan guru. Sedia materi yang bermakna, berkualitas, dan dukungan kultural bagi siswa dan guru. Ketiga, guru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu siswa agar mencapai standar akademik. Selanjutnya, indikator ke-6 memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, yaitu 1. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing. Kedua, guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. Selanjutnya, ketiga, guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Keempat, guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Kelima, guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan masing-masing peserta didik. Keenam, guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Ketujuh, guru memusatkan perhatian kepada setiap interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, indikator yang ketujuh, penilaian dan evaluasi, ialah 1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. Kedua, guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian selain penilaian formal yang dilakukan di sekolah tentang tingkat pemahaman terhadap setiap pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. Ketiga, guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik kompetisi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan penggayaan. 4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya dan dapat membuktikan melalui catatan jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. Kelima, guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusun rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.